Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Lydia Pramesti. Saya merupakan seorang siswa kelas 12 MIPA 4 di SMA Negeri 1 Tabanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah soal mengenai induktansi diri pada solenoida. Nah, khususnya bagi teman-teman kelas 12 jurusan MIPA tentunya sudah tidak asing dengan materi induktansi diri khususnya pada solenoida ini. Jadi langsung saja lanjut kepada contoh soal. Nah, di sini sudah disediakan soal. Jadi disediakan suatu rangkaian listrik seperti gambar di samping. Solenoida dengan jari-jari 3,5 cm, panjang 200 cm, dan dililit 200 kali. Jika R1 sama dengan 30 ohm, R2 sama dengan R3 yaitu 15 ohm, R4 sama dengan 6 ohm, dan R5 sama dengan R6 yaitu 24 ohm, serta besar tegangan 120 volt, hitunglah rapat energi pada solenoida yang dipasang. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita melanjutkan kepada langkah-langkah pengerjaan soal, jadi kita harus tahu dulu apa saja rumus yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, saya sediakan lagi gambar rangkaian pada soal untuk mempermudah melihat rumus yang diperlukan. Nah, karena yang diminta pada soal yaitu rapat energi pada solenoida, jadi tentunya kita harus tahu dulu rumus dari rapat energi, yaitu yang dilambangkan dengan U sama dengan energi per volume atau W per volume. Nah, karena di sini kita perlu tahu energi yang tersimpan pada solenoida, jadi kita harus tahu juga rumus untuk energi, di mana dirumuskan W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat, dengan L adalah induktansi diri, dan I adalah kuat arus yang mengalir. Nah, jadi kita sudah jelas harus tahu induktansi diri pada solenoida, yaitu yang dirumuskan sebagai L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A per L. Dengan mu0 ini sudah ditetapkan biasanya 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, lalu N adalah jumlah lilitan, A adalah luas penampang, di mana solenoida ini penampangnya berbentuk lingkaran, jadi luas yang dipakai adalah luas lingkaran. Lalu per L yaitu panjang dari solenoida. Nah, untuk I, kita ingat lagi rumus I sama dengan V per R atau tegangan per hambatan total. Nah, karena di rangkaian kita lihat bahwa hambatannya itu ada yang paralel, ada yang seri, jadi kita harus tahu dulu bagaimana untuk mencari hambatan pengganti. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi, hambatan seri dirumuskan sebagai RS sama dengan sigma R, atau R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Sedangkan untuk hambatan pengganti pada rangkaian paralel dirumuskan sebagai RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Nah, jika kita sudah tahu rumus yang dipakai, kita bisa lanjut ke pembahasan. Nah, kita masukkan dulu yang diketahui ke dalam rangkaian. R1 tadi 30 ohm, R2-nya 15 ohm, R3 15 ohm juga, R4-nya 6 ohm, R5 dan R6 24 ohm, dan tegangannya 120 volt. Nah, untuk solenoidanya, ini merupakan rinciannya, jari-jarinya adalah 3,5 cm, kita ubah dulu ke meter, 3,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk mempermudah perhitungan, jadi 3,5 ini kita konversikan ke bentuk pecahan biasa, jadinya 7 per 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, begitu pula dengan panjangnya 200 cm, kita konversikan kepada meter, jadinya 200 cm sama dengan 2 meter. Lalu N sama dengan 200 lilitan. Nah, adapun langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari hambatan total. Nah, sekarang fokus dulu kepada rangkaian yang saya lingkari.
di mana rangkaian tersebut merupakan rangkaian paralel. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu RP sama dengan 1 per 1/R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya. Jadi didapatkan 1 per 1/30 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 15. Jadi dilanjutkan dengan perhitungan matematika, yaitu dengan menyamakan penyebut. Jadi didapatkan 1 per 1/30 ditambah 2 per 30 ditambah 2 per 30. Jadi totalnya adalah 1 per 5 per 30. Nah, jadi untuk RP1 itu tinggal dibalik saja. Jadi RP1 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6 ohm. Nah, jika disederhanakan, rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah, berikutnya fokus lagi kepada bagian yang saya lingkari. Nah, ini merupakan rangkaian seri. Jadi kita gunakan rumusnya RS sama dengan sigma R. Nah, pada gambar berarti RS sama dengan RP1 tadi, yaitu 6 ohm, ditambah R4. Nah, sama dengan 6 ditambah 6, didapatkan RS sama dengan 12 ohm. Jadi gambarnya dapat kita sederhanakan lagi, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah rangkaian paralel yang saya tandai. Jadi, seperti rumus tadi, kita masukkan lagi angkanya. RP2 sama dengan 1 per 1/R5 ditambah 1/R6. Jadi, 1 per 1/24 ditambah 1 per 24. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan saja. 1 per 2 per 24. Nah, tinggal dibalik. RP2 sama dengan 24 per 2, yaitu 12 ohm. Nah, ini rangkaiannya sudah terlihat lebih sederhana ya, teman-teman. Nah, tinggal diparalelkan sekali lagi. Nah, jadi dengan rumus hambatan pengganti untuk paralel, jadi R total didapatkan 1 per RS tadi ditambah 1 per RP2, yaitu 1 per 1/12 tambah 1/12, didapatkan 1 per 2 per 12. Jadi didapatkan R total yaitu 12 per 2 sama dengan 6 ohm. Baik, ini rangkaian yang sudah sederhana. Nah, langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah mencari kuat arus. Tadi kita sudah mendapatkan rumus kuat arus yaitu I sama dengan V per R, di mana V itu 120 dan R-nya kita sudah dapatkan 6 ohm. Jadi I sama dengan 120 dibagi 6. Jadi kuat arus yang mengalir adalah 20 ampere. Nah, jadi di sini akan mengalir arus sebesar 20 ampere. Nah, langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah mencari induktansi diri dari solenoida tersebut. Nah, tadi sudah dirumuskan bahwa rumus untuk mencari induktansi diri pada solenoida yaitu L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A per L. Ini L kecil, itu merupakan panjang dari solenoida. Nah, jadi L sama dengan mu0 itu tadi 4V dikali 10 pangkat min 7. Lalu N kuadrat, N-nya itu 200, menjadi 200 kuadrat, dikali seperti yang sudah saya sampaikan tadi, A-nya itu luas dari lingkaran, yaitu VR kuadrat. Per L kecil atau panjang solenoida tadi kita dapatkan 2 meter, jadi per 2. Nah, kita jabarkan lagi. 4 dikali V itu 22 per 7, dikali 10 pangkat min 7, dikali 200 kuadrat itu 40.000. Jadi agar lebih mudah kita sederhanakan nanti, kita tuliskan saja 4 kali 10 pangkat 4. Dikali V lagi 22 per 7, dikali R-nya tadi 7 per 2, dikali 10 pangkat min 2. Nah, dikuadratkan, lalu per 2. Nah, ini sudah dihitung 4 kali 22 per 7 dikali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 10 pangkat 4 kali 22 per 7 yang di dalam kurung itu kita kuadratkan, jadi 7 per 2 kuadrat itu 49 per 4 dan 10 pangkat min 2 kuadrat itu 10 pangkat min 4 lalu per 2. Ini dapat kita sederhanakan 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat min 4 jadi 1, bisa diabaikan, lalu 4 dengan 4 di bawah sebagai penyebut bisa diabaikan juga.
Lalu 7 dikali 7 sama dengan 49 sebagai penyebut bisa disederhanakan dengan 49 pembilang tersebut. Nah, lalu ada juga 4 bisa disederhanakan dengan 2, jadi sisa 2. Nah, jadi L sama dengan 2 dikali 22 kali 22 dikali 10 pangkat min 7. Didapatkan L sama dengan 968 dikali 10 pangkat min 7 dengan satuan Henry. Lalu teman-teman, ini adalah langkah keempat, yaitu mencari energi yang tersimpan pada solenoida. Tadi rumus untuk energi, W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Nah, tadi L-nya sudah kita dapatkan, yaitu 968 dikali 10 pangkat min 7. I-nya juga sudah kita dapatkan tadi 20, jadinya 20 kuadrat. Nah, dijabarkan lagi, setengah dikali 968 kali 10 pangkat min 7 dikali 20 kuadrat, seperti tadi 400, jadi kita tulis 4 kali 10 pangkat 2. Nah, 2 ini bisa disederhanakan dengan 4, sisa 2. Jadi W sama dengan 2 dikali 968 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2 itu menjadi 10 pangkat min 5. Jadi W sama dengan 1936 dikali 10 pangkat min 5 Joule. Ini masih langkah keempat ya teman-teman. Nah, jadi langkah kelima yaitu langkah terakhir untuk mencari rapat energi, di mana dilambangkan dengan U sama dengan W per volume. Dan di sini solenoidanya karena berbentuk tabung, jadi volumenya seperti volume tabung, yaitu VR kuadrat kali T, dengan tingginya yaitu panjang solenoida atau L. Jadi dimasukkan angkanya, W tadi sudah kita dapat 1936 kali 10 pangkat min 5 per V-nya dimasukkan 22 per 7 dikali jari-jarinya 7 per 2 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan lalu dikali panjang solenoida yaitu 2. Jadi setelah dihitung akan didapatkan 1936 dikali 10 pangkat min 5 per 77 dikali 10 pangkat min 4. Yaitu 25,1 dikali 10 pangkat min 1 atau 2,51 Joule per meter kuadrat. Nah, sekian pembahasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.